Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pelin Yulianti. Saya dari kelas 3B Ekonomi Syariah Khusus. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS dari Ibu Sayu Maningsi selaku pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan ekonomi mikro Islam dan ekonomi konvensional. Ekonomi mikro Islam menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel yang utama. Jadi, kalau dalam ekonomi mikro Islam ini terdapat batasan syariahnya, yang berarti setiap transaksinya dilakukan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Adapun ekonomi konvensional, perilaku individu dalam pengambilan keputusan bertindak sesuai norma dan aturan menurut persepsinya masing-masing. Ekonomi konvensional ini tidak diatur berdasarkan prinsip syariah, tetapi diatur berdasarkan norma dan aturan sesuai dengan persepsinya masing-masing, maupun itu halal atau haram dihantar. Baiklah, pertanyaan kedua, jelaskan permasalahan ekonomi Islam versus ekonomi konvensional. Menurut ekonomi konvensional, kelangkaan terjadi akibat sumber daya yang terbatas, maka kemampuan memproduksi barang dan jasa juga terbatas, sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas. Menurut ekonomi konvensional, kelangkaan ini terjadi akibat sumber daya yang terbatas tetapi keinginan manusia yang tidak terbatas. Sedangkan menurut ekonomi Islam, ilmuwan Bakal Asadar berpendapat bahwa sumber daya yang hakikatnya melimpah dan tidak terbatas, tetapi yang menjadi permasalahan utamanya adalah ketimpangan sumber daya yang tidak merata. Inilah pertanyaan ketiga, jelaskan nilai universal dari tauhid, adl, rubuah, khilafah, ma'ad. Baiklah, yang pertama itu adalah tauhid. Tauhid berarti keesaan Allah, atau Allah itu Maha Esa, yang merupakan pondasi kita, yang tidak ada Tuhan yang kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu ada adil atau adil. Allah itu Maha Adil atau tidak membeda-bedakan umat manusianya. Yang ketiga itu ada nubuah atau kenabian, di mana Allah mengutus nabi dan rasul kepada manusia untuk memberikan ajaran apa yang telah disampaikan kepada nabi dan rasul. Kemudian nabi menyampaikan kepada manusia sebagai petunjuk manusia agar manusia bisa berperilaku baik dan benar. Yang keempat itu ada khilafah atau pemimpin. Allah telah menciptakan manusia sejatinya adalah pemimpin. Berarti pemimpin itu harus bisa mengatur perekonomian, sehingga perekonomian bisa seimbang dengan aturan-aturan syariah dan tidak melanggar hak-hak manusia. Yang kelima itu ada ma'ad atau hasil, yang berarti seorang pembisnis harus mencapai keuntungan atau hasil, sehingga keuntungan tersebut tidak hanya di dunia saja, tetapi untuk di akhirat juga. Berarti seorang pembisnis harus mencapai laba di dunia maupun di akhirat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.